Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Bu Sri ya. Eh, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk like, komen, dan share-nya. Terima kasih banyak. Tanpa kalian channel ini tidak akan menjadi apa-apa, dan tanpa kalian juga channel ini bukanlah apa-apa ya teman-teman. Terima kasih banyak untuk like, subscribe, dan komennya. Terima kasih yang untuk share video saya. Terima kasih banyak teman-teman. Saya ucapkan saya hanya mampu mendoakan yang sedang sakit segera sembuh ya, yang sedang menunggu momongan segera diberikan momongan, yang sedang dalam keadaan terpuruk karena usahanya mengalami kebangkrutan segera bangkit, yang dalam sedang musibah banyak hutang segera terselesaikan hutang-hutangnya, yang belum ketemu jodoh segera ketemu jodohnya. Jangan khawatir karena Allah punya kun fayakun. Apa yang tidak mungkin bagi manusia akan sangat mudah untuk Allah kabulkan gitu ya teman-teman. Pokoknya kita berusaha untuk selalu berbuat baik dan kita berusaha agar Allah itu mencintai kita gitu teman-teman. Teman-teman, kali ini saya akan menceritakan satu cerita kejadian di mana saya ketemu sama seseorang itu yang punya ilmu bener-bener ini mbahnya ini punya ilmu sapi angin teman-teman, sapi angin. Jadi dia bisa berpergian ke suatu tempat dengan sangat cepat gitu. Itu namanya Mbah Harjo teman-teman. Kalau rumahnya di Solo, tapi mungkin beliau sekarang sudah meninggal teman-teman. Itu dulu rumahnya di daerah Colomadu, di dekat STM penerbangan. Itu ada satu mbah orang pinter namanya Mbah Harjo. Nah, saya kok bisa ketemu sama Mbah Harjo ini gimana kan gitu loh teman-teman. Waktu itu saya tuh pernah balapan sama Mbah Harjo ini. Mbah Harjo ini naik sepeda, saya tuh naik mobil, kita sama-sama ke daerah Ngampel Boyolali. Dan saya tuh kalah sama Mbah Harjo ini teman-teman. Saya diketawain sama Mbah Harjo. Jadi ceritanya tuh begini, ini panas banget ya teman-teman. Jadi ceritanya tuh begini. Waktu itu kan saya diajak teman, itu ada salah satu petingginya Bulog itu ngajak ke saya gini, Mbak Sri, ayo tak ajak main. Lu kemana? Ke itu. Tak ajak main. Kemana? Ke itu, ke Mbah Harjo. Rumahnya ada di dekatnya Mbak Sri kok, di daerah Solo. Oh ya udah, yuk. Waktu itu saya ini yang dari Bulog ini rombongan nginep di Lorin. Terus saya nyusul, saya ikut dimasukin satu kamar di Lorin. Saya kalau sama orang Bulog emang deket ya teman-teman. Bahkan saya dulu kalau masukin beras ke Bulog itu nggak pernah ditolak sama orang Bulog. Terus itu tuh gini, saya ke Mbah Harjo itu. Mbah Harjo ini emang sekti teman-teman. Jadi luar biasa ilmunya. Jadi Mbah Harjo ini bilang ke saya gini, kan udah sering ketemu ya, Dok, nggih Mbah pripun? Kowe kan dia wong sekti lho. Wah, ndak ada yang sekti, Mbah, sinten sing ngendikan ngoten. Ayo karo aku jajal yo. Jajal nopo? Jajal apa, Mbah? Saya bilang gitu kan. Ayo jajal balapan. Lu balapan yang ndak mampu, Mbah, saya bilang gitu. Badannya saya tuh gedenya segini, saya emang udah agak besar badannya. Terus nggak mau tuh. Kamu naik mobil, saya tak naik sepeda. Karena saya tuh udah lama nggak nyoba. Loh, maksudnya Bang, kamu naik mobil, aku tak numpak sepeda, sisian teko Ngampel. Dahulu mana sampai Ngampel kan gitu tuh teman-teman. Akhirnya saya tuh nawarin sama temen saya tuh, Mas, gimana Mas, berani nggak? Ya enggak apa-apa sih Dek, tapi yakin.
yakin, ayo, yakin ya Mbah, no? Yakin, ayo. Nah akhirnya benar teman-teman, benar, saya naik mobil berempat, Mbah Harjo ini naik sepeda. Tapi Mbah pun jenengan mangrien dikasih waktu 1 jam. Loh gue anu toh, kamu tuh nyepelin saya toh, kata Mbah Harjo tuh seperti itu teman. Enggak Bang, enggak, saya bilang gitu. Anu mboten Mbah, no. Wes, kamu duluan aja, malah nyuruh saya tuh duluan Mbah Harjo tuh. Terus akhirnya saya memang duluan teman-teman. Ya kita bercanda lah, kita nggak terlalu kenceng lah teman-teman, pelan-pelan gitu. Terus udah gitu tuh hampir dari Colomadu ke Ngampel itu perjalanan 1 jaman ya teman-teman. 1 jaman itu kita udah sampai di Ngampel nih teman-teman. Mbah Harjo tuh keluar dari warung, nukur jalan gitu sambil petanteng gini. Lah, aku loh sket mau neng kene kata gitu. Aku loh sudah dari tadi ke sini. Tapi loh, sudah di sini toh Mbah no. Lah kok kamu itu loh di mana katanya Mbah Harjo tuh. Saya tuh sama teman saya tuh hati ngakak teman-teman, ini luar biasa kejadian. Loh Mbah, sudah sampai sini toh. Iya no. Wah ternyata ilmuku isih anu yo, isih manfaat katanya, isih iso dinggo kata gitu. Oh iya anu Mbah. Lah terus setelah itu tuh teman-teman, apa namanya, saya ini di Mbah Harjo ini kembali pulang kan. Saya tanya, Mbah Harjo ini dapat ilmu dari mana? Saya bilang gitu. Bisa ndak Mbak diturunke ke saya Mbah? Mbah Harjo tuh bilang gini, lah kamu tuh loh ngapain minta ilmu ke saya? Minta sama mbahmu gitu. Minta sama eyangmu. Oh ndak dikasih Mbah, suruh puasa, saya bilang gitu kan. Lah ndak dikasih ya piye, kamu tuh harus minta. Terus Mbah Harjo ini cerita teman-teman, Mbah dapat ilmu dari mana Mbah? Saya bilang, kamu tahu ndak zaman Jepang itu saya sudah ikut perang. Terus ngumpetin nang gua-gua katanya gitu, di gua-gua. Terus apa namanya, saya itu di Jepang cuma ngerowot, mangane itu kerowotan. Zaman itu selama sebulan kadang lebih kata gitu. Ndak mangan sego, mereka dulu itu ndak ada nasi kata Mbah Harjo itu. Oh gitu ya Mbah, iya ndak makan nasi, wong dulu tuh nasi beras itu mahal, hanya orang kaya yang bisa makan nasi. Terus lakunya apa meneh Mbah? Saya bilang gitu. Lakunya apa lagi Mbah? Saben jam 1, tiap jam 1 malam itu tuh Mbah Harjo itu apa namanya, keluar sambil ngangkat kakinya sebelah teman-teman. Kakinya sebelah diangkat. Terus apa namanya, Mbah Harjo tuh sambil atur nafas, Allahu Allah. Zikirnya cuman itu. Lah terus Mbah, apalagi Mbah? Ora, yang penting itu ngangkat sikilmu siji, terus sak kuatmu kan gitu. Terus apalagi Mbah, ngerowot kan, ojo mangan sego, jangan makan apa namanya, buahnya dari yang jerami termasuk gandum apa itu ndak boleh teman. Oh nggih Mbah. Nah dari kejadian Mbah Harjo ini teman-teman, saya teringat dengan Mbah Kidir ya kan. Waktu itu kan Mbah Kidir ketika saya berada di Alas Purwo, terus mau pulang, ini Mbah Kidir ini kan apa namanya, dia bilang ke saya ini gini, ayo tak terke mulai kan gitu. Nah, terus ada Mbah Kidir kan teman-teman, Mbah Kidir kan bilang gini, ayo tak terke pulang. Terus apa ini sinar apa ya? Kan waktu itu Mbah Kidir tuh bilang gini, apa namanya,
Putra, suara trailnya Putra. Jadi apa namanya, Mbak Kitir itu bilang sama saya gini, ayo tak terke mulai, kan waktu itu bilang gitu kan teman-teman. Terus dia bilang gini, saya kan nanya, lah nggak punya duit tak Mbak? Kan nggak punya duit Mbak, saya bilang gitu. Wes ayo donyone buminya saya lipete kayak gitu kan sama Mbak Kitir. Ini jalannya cepet banget teman-teman. Saya digandeng sama Mbak Kitir ini, terus langsung set sampai di rumah saya, sampai saya ketuk pintunya, ibu saya keluar nuangis sampai akhirnya sampai Mbah, saya itu tahu nama Mbah Kitir itu waktu kesini. Saya tanya, Mbah, sampai namanya sinten, saya bilang gitu kan. Terus Mbah Kitir ini bilang, nanti kalau kamu ingat ke saya, nama saya Kitir kan gitu teman-teman. Nah dari kejadian itu saya bandingkan dengan Mbah Harjo ini teman-teman. Apakah mungkin Mbah Harjo ini punya ilmu semacam Mbah Kitir? Karena apa? Ini Mbah Harjo ini kalau dinalar nggak mungkin, nggak masuk akal. Dia pakai sepeda, kita bawa mobil. Itu Mbah Harjo itu datangnya lebih cepat. Dan logikanya kita pakai mobil harusnya lebih kenceng ya teman-teman. Ini enggak, Mbah Harjo ini lebih cepat. Dan Mbah Harjo ini pernah cerita, katanya pernah perjalanan dari Solo ke Jakarta ini naik sepeda juga. Itu Mbah Harjo hanya tempuh dalam waktu 4 jam. Kan nggak masuk akal ya teman-teman. 4 jam itu perjalanan dari dari Solo ke Jakarta. Nah, saya dari situ berpikir, karena Mbah Harjo ini juga sempat bilang ke saya tuh gini, nanti lo bojomu itu apa? Nanti bojomu itu dudo katanya gitu. Dan ternyata benar, suami saya itu emang duda. Jadi saya pikir Mbah Harjo ini memang linuwe teman-teman, linuwe, karena waktu zaman penjajahan Jepang ini Mbah Harjo ini kan, kalau berdasarkan ceritanya Mbah Harjo ini, dia ikut berperang teman-teman. Dia sembunyi di gua, dia bahkan pernah suatu hari itu Mbah Harjo tuh nggak pernah makan karena ngumpet waktu zaman Jepang itu, dia perang ngumpet, dia nggak makan. Akhirnya ketemu sama apa namanya, orang kampung, dikasih ketela itu. Nah dari situ tuh Mbah Harjo itu sampai berapa hari, 40 hari atau 30 hari, selama sebulan tuh Mbah Harjo itu selalu prosong rawat teman-teman. Makannya ya yang hanya dimakan ya itu yang ada itu. Nah dari dua kejadian ini teman-teman, apakah mungkin ilmu yang dimiliki sama Mbah Harjo sama Mbah Kitir ini sama? Saya sampai sekarang tuh saya tuh nanya sama Mbah Kitir, Mbah, kalau sepi angin sama yang lipet bumi itu sama enggak? Saya pernah tanya begitu ke Mbah Kitir. Mbah Kitir itu hanya tertawa, dia tidak pernah menjawab, memberikan jawaban. Dan kalau Mbah Kitir itu tertawa, saya tidak berani bertanya lagi teman-teman. Pasti ujung-ujungnya kepala saya toyor sama Mbah Kitir itu. Jadi ya wallahu alam, semua itu kan karena kehendak Allah ya teman-teman. Ini Mbah Harjo ini memang luar biasa. Mbah Harjo ini juga nolongnya tanpa pamrih teman-teman. Dia nggak dikasih juga nggak maksudnya nggak ngarani gitu loh teman-teman. Nah dari situ saya belajar tentang Mbah Harjo ini, bahwasanya kalau kamu punya menolong orang ya memang harus benar-benar ditolong dengan ikhlas kayak gitu. Tapi kalau sama saya Mbah Harjo itu selalu minta gudang garam merah gitu teman-teman. Allah teman-teman, ini udah maghrib tapi kok panasnya kayak gini ya. Ya Allah teman-teman, terima kasih banyak ya untuk semuanya. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita
Nanti terus berlanjut ceritanya ya. Selalu sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duh sumuk ya Allah. Mau sholat maghrib dulu teman-teman. Sumuk banget ini hari ini ya Allah. Panas ya. Panas.